semuanya, kembali bersama aku Arina Dita Joseph Sidapungke dengan NIM 241121289 dengan jurusan Sistem Informasi Al-Pagi. Pada video kali ini, aku akan melakukan wawancara di beberapa agama yang ada di Indonesia, yaitu Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, dan Buddha. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu 1 di mata kuliah pengembangan karakter agama. Silakan menonton! Agama telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sepanjang sejarah, memberikan panduan moral, etika, dan spiritual bagi umatnya. Dalam konteks pembentukan karakter, setiap agama baik Katolik, Kristen, Islam, Hindu, maupun Buddha memiliki ajaran dan nilai-nilai yang unik yang berkontribusi pada pengembangan kepribadian dan perilaku individu. Melalui eksplorasi pertanyaan ini, kita dapat memahami lebih jauh bagaimana agama berkontribusi dalam pembentukan karakter, menjaga harmoni sosial, mempengaruhi keputusan sehari-hari, dan membantu individu menemukan makna hidup mereka. Dengan demikian, kita dapat menghargai peran penting agama dalam kehidupan manusia dan bagaimana nilai-nilai yang diajarkan dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Oke, pada kali ini saya akan mewawancarai teman saya menganut agama Katolik. Nama saya Immanuel Siregar. Saya akan melakukan wawancara kepada teman saya yang menganut agama Kristen Protestan. Di sini nama saya Irfan Maruli Siombing. Saya akan mewawancarai yang beragama Islam. Kenalkan, nama saya Fiona, saya menganut agama Islam. Saya akan mewawancarai agama Hindu. Nama saya Salman. Saya akan mewawancarai agama Buddha. Saya Riki Yodiarto. Di Katolik, kita dari kecil diajarkan dari BIA hingga Misdinar, OMK. Kalau kita sudah berumah tangga, kita ada PIK, PBK. Kalau kita hanya untuk program ibu-ibu itu ada kerahiman namanya. Jadi di Katolik kita ada organisasi dari kalangan umur yang di bawah sampai ke yang sudah tua. Menurut saya, agama Kristen mengajarkan umatnya untuk membentuk karakter yang baik melalui ajaran tentang kasih, pengampunan orang, dan pelayanan kepada orang lain. Yesus Kristus adalah contoh utama dalam pembentukan karakter. Dengan ajarannya tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, umat Kristen diajarkan untuk mengembangkan sifat-sifat seperti kesabaran, kerendahan hati, dan kejujuran, serta untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Islam, karakter dibangun melalui akhlak mulia, akhlak karimah seperti kejujuran, amanah, kesabaran, kasih sayang, dan keadilan. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh utama, atau yang disebut uswatun hasanah. Agama Hindu membentuk karakter umatnya melalui ajaran dharma yang bisa disebut kebenaran dan kewajiban, karma tanggung jawab atas tindakannya, atau ahimsa tanpa kekerasan. Agama Buddha mengajarkan umatnya untuk membentuk karakter yang baik melalui praktik moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan. Ajaran tentang 8 dalam mulia dan 5 silam membantu umat Buddha mengembangkan sifat-sifat positif seperti kasih sayang, kesabaran, dan kejujuran. Dengan memahami hukum karma, umat Buddha tidak terdorong untuk bertindak dengan bijak dan etis, yang pada akhirnya membentuk karakter yang kuat dan bermoral. Kalau kita di Katolik, setiap kita menjelang Paskah dari mulai Rabu Abu kita sudah dibagikan APP. APP itu serupa dengan tabungan yang telah dikumpulkan oleh umat Katolik dan dibagikan ke sesama kita umat manusia. Jadi dari hari Rabu Abu sampai ke Kamis Putih, di Kamis Putih nanti di Minggu Paskahnya bakal kita berikan kepada umat-umat yang ada di sekitaran mungkin lingkungan gereja Katolik masing-masing. Kalau boleh tahu, selama melakukan tabungan itu berapa lama ya? Kalau terhitungnya mungkin kurang lebih 40 hari dari kita mulai Rabu Abu hingga ke Kamis Putih. Agama Kristen berperan dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kasih, toleransi,
dan pengampunan. Umat Kristen diajarkan untuk mengasihi dan melayani orang lain tanpa memandang latar belakang atau perbedaan. Islam mengajarkan prinsip rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam Al-Quran juga ada ajaran tentang pentingnya menghormati perbedaan dan membangun keadilan sosial. Agama Hindu mengajarkan bahwa semua makhluk adalah bagian dari suatu kesatuan ilahi yang bisa disebut Brahman, sehingga mendorong rasa toleransi, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Agama Buddha berperan penting dalam menjaga harmonisasi di tengah keberagaman dengan mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan kasih sayang. Ajaran Buddha tentang saling menghormati dan memahami perbedaan membantu umatnya hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Mungkin kalau bicara dari mungkin pribadinya mungkin dari pribadi, setiap yang kita bicarakan tadi, organisasi itu memiliki ciri khasnya mungkin masing-masing. Dari kita pendidikan anak, kita diajarkan untuk mengenal lebih untuk apa sih Tuhan itu, dan mungkin di Misioner kita lebih dekat dengan pelayanan. Di OMK kita diajarkan kedewasaan. Jadi mungkin setiap bertumbuhnya perkembangan kita, setiap berkembangnya usia kita diajarkan untuk mengingat dan akan selalu ingat akan Tuhan. Dalam agama Kristen sangat berperan dalam keputusan dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Kristen tentang kasih, keadilan, dan integrasi membantu umatnya membuat keputusan yang bijak dan etis. Dengan memahami firman Tuhan dan mengikuti teladan Yesus, umat Kristen dapat mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik dan membuat pilihan yang positif. Setiap agama memiliki ajaran nilai dan prinsip moral yang menjadi landasan dalam berpikir, memilih, dan bertindak. Ya, agama Hindu sangat berperan. Prinsip karma mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, sehingga umat Hindu terdorong untuk bertindak dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan penuh pertimbangan dalam kehidupan sehari-harinya. Agama Buddha sangat berperan dalam keputusan dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Buddha tentang karma dan akibat dari setiap tindakan mendorong umatnya untuk membuat keputusan yang bijak dan etis. Dengan memahami prinsip-prinsip seperti kesadaran penuh dan pengendalian diri, umat Buddha dapat mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik dan membuat pilihan yang positif. Kalau bicara spiritual, mungkin setiap kali kami melakukan misa atau ibadah mungkin di Protestan, setiap kali kami mengucapkan syahadat, itu selalu bakalan diingat akan tentang spiritual atau kepribadian kita masing-masing. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan dan akan balik ke Tuhan. Jadi apapun yang telah kita lakukan sekarang akan diatur oleh Tuhan. Dalam agama Kristen, spiritualitas membantu seseorang menemukan makna hidup melalui hubungan yang mendalam dengan Tuhan, dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengikuti ajaran Yesus. Seorang dapat menemukan tujuan hidup yang lebih tinggi dan mengalami transformasi spiritualitas. Kristen juga mendorong umatnya untuk hidup dengan kasih dan pelayanan yang pada akhirnya membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Spiritualitas itu lebih dari sekedar menjalankan ritual keagamaan. Ia adalah hubungan yang mendalam dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan dengan alam semesta. Ya, dalam Hindu spiritual membantu seseorang menemukan makna hidup melalui pencarian jati diri atau bisa disebut Atman, dan penyatuan dengan Tuhan yang bisa disebut Moksa. Praktik seperti meditasi, yoga, dan pelayanan tanpa pamrih atau bisa disebut sewa berperan penting dalam membantu seseorang memahami tujuan hidupnya yang sejati. Dalam agama Buddha, spiritualitas membantu seseorang menemukan makna hidup melalui praktik meditasi, refleksi, dan pengembangan kesadaran. Dengan memahami sifat sejati dari kehidupan dan mengatasi keterikatan, seseorang dapat menemukan kedamaian batin dan makna yang lebih dalam. Spiritualitas Buddha juga mendorong umatnya untuk hidup dengan tujuan yang jelas dan bertindak dengan kasih sayang dan bijaksana, yang pada akhirnya membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Terima kasih buat waktu dan kesempatan kita. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.
Terima kasih ya Kak. Terima kasih.